Bapak Ibu, baik, kali ini saya akan berbagi tentang salah satu penyimpanan yang sangat keren dalam Google. Biasanya kalau kita menyimpan data menggunakan hard disk atau flash disk, maka kali ini saya akan contohkan penyimpanan yang berbasis cloud. Kalau di Google kita menggunakan yang namanya Drive. Caranya login di email langsung atau buka langsung Drive bisa juga. Silakan. Kembali yang pernah saya jelaskan bahwa dengan kita membuat atau mengaktifkan akun belajar, maka kita akan mendapatkan banyak fasilitas dari Google yang powerful. Bisa kita gunakan salah satunya untuk penyimpanan data atau membuat kelas virtual. Oke, dari akun email ini kita akan banyak menuju ke Google Apps atau aplikasi Google yang pernah kita buka atau yang belum pernah kita buka sebelumnya, yaitu di sini ya. Kali ini saya akan contohkan salah satu penyimpanan yang keren, yaitu Drive. Nih, klik aja satu kali Drive. Oke, ini ya. Ini adalah salah satu tempat penyimpanan yang berbasis cloud. Oke ya, ini Drive namanya. Kalau kita menggunakan flash disk, hard disk eksternal, seringkali kita kehilangan data karena disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya misal virus yang bisa menghilangkan data Bapak Ibu. Maka kali ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika Bapak Ibu sudah menyimpan data di Drive, maka data itu kemungkinan besar tidak akan hilang karena ini tempatnya aman dari virus, gitu ya. Baik, untuk menyimpan di cloud, penyimpanan cloud itu berarti semua file yang kita simpan atau dokumen Bapak Ibu disimpan secara daring atau online menggunakan internet, alih-alih disimpan di komputer atau ponsel Bapak Ibu, gitu ya. Jadi file tidak disimpan menggunakan perangkat Bapak Ibu, misal ya perangkatnya ya laptop atau HP. Jadi dia akan disimpan di awan, cloud gitu ya. Dengan media Google ini, tool dari Google ya, Drive. Oke. Jadi dimanapun kita bisa akses. Yang penting ada internet. Dan di Drive bisa juga kita akses tanpa menggunakan internet gitu, offline. Oke ya. Itu kelebihannya. Untuk membuat penyimpanan ya udah tinggal Bapak Ibu setelah buka ini di sini bisa seperti membuat folder atau file. Caranya bisa yang pertama klik new folder gitu ya. Misal contoh aja ya Bapak Ibu ya, contoh penyimpanan. Tentunya sesuaikan folder yang Bapak Ibu inginkan. Setelah itu create. Oke, ini adalah folder yang kita buat di Drive. Setelah ini Bapak Ibu bisa membuat folder banyak
yang sesuai Bapak Ibu inginkan. Kemudian Bapak Ibu bisa memberi warna yang kita inginkan. Misal supaya menarik kita kasih warna. Klik kanan aja di sini di folder ini yang pernah kita buat. Oke, pilih nih menukar change color. Misal warna apa? Warna merah. Oke, gitu ya. Berubah. Atau ganti warna hijau. Kayak gitu. Warna biru. Silakan Bapak Ibu sesuaikan warnanya. Oke. Setelah ini Bapak Ibu bisa membuka folder ini dengan cara klik 2 kali. Oke ya. Ini cara yang pertama membuat folder dengan cara klik new, pilih folder di bagian plus ini ya. Atau yang kedua, klik kanan aja di layar yang kosong ini di sini. Klik kanan, kemudian pilih new folder gitu ya. Tinggal buat seperti tadi, create. Oke. Bagaimana cara menyimpan file-filenya? Ya silakan. Misal ini sudah dibuat folder, klik 2 kali. Bisa juga dengan cara tadi, yang pertama klik ini, klik file upload. Gitu. Cari file yang dimana mau kita simpan. Misal dari flashdisk teman. Cari flashdisknya, nama flashdisknya, cari filenya. Klik filenya, kemudian klik open gitu. Atau dengan cara klik kanan, pilih file. Misal saya akan menyimpan salah satu file. Ini ya. Misalnya nih, gambar ini. Klik open. File ini berasal dari perangkat kita, yaitu laptop kita atau handphone kita. Nah, setelah ini sudah. Ini close. Ini adalah file gambar yang kita simpan di folder yang tadi. Contoh ini. Bisa langsung melihat foldernya dengan cara melihat di atas ini ya. Ini My Drive, ini tempat penyimpanan kita, ini My Drive. Ini adalah folder yang kita buat. Klik ini, nah ini dia. Dari sini ya. Ini My Drive. Drive atau perangkat tempat penyimpanan file-file yang punya kita. Ini file mau menyimpan yang lainnya juga bisa, formatnya terserah, video, audio, dan lain-lain. Gitu ya. Oke, kemudian ada salah satu fasilitas kita bisa berbagi file. Misal kita akan berbagi file gambar ini tadi dengan cara kita kembali ke folder tadi, oke. Kita menggunakan folder aja. Klik ini, kemudian bisa lihat yang di bagian ini. Ini ya, share. Kita akan share file ini ke teman. Tinggal Bapak Ibu tambahkan emailnya di sini, misal di email yang lain, misal siapa ya? Ini Shanwedi Toyo. Ini adalah email. Itu seterusnya ya. Kemudian ini di bagian ini klik share nih. Pilih yang ini. Ya. Kalau ini terbatas hanya orang yang kita tambahkan aja, atau ini siapapun yang memiliki link maka dia bisa membuka file yang kita bagikan. Dan kita juga bisa memberi akses, level aksesnya sebagai melihat aja, atau bisa mengomentari, atau dia bisa merubah editor ya, atau komentar, atau hanya viewer. Oke. Setelah itu copy linknya,
silakan share ke orangnya atau share di grup, begitu ya. Sama seperti kita membagikan link-link ya, link Classroom, Drive, yang lainnya ya, di grup kelas, gitu. Kemudian down. Oke, begitu caranya ya Bapak Ibu untuk membagikan ini. Tapi ada cara yang lebih praktis ya, tinggal klik kanan aja, share di folder itu, atau di bagian ini klik kanan, share gitu. Sama. Ini ya. Jika dia sudah dibagikan, dia akan muncul ini gambar icon seperti orang nih ya, kecil nih. Itu tanda sudah kita buat link untuk dibagikan. Begitu. Kalau kita klik share, kita hilangkan misalnya. Nih, kita hilangkan dengan cara klik nih. Coba. Nah, hilang. Maka file ini tidak kita bagikan. Begitu ya. Kemudian untuk cara yang lain untuk berbagi file, ada fasilitas Google Share Drive. Ini cocok untuk kita berbagi file bersama. Misal dalam satu kantor atau satu sekolah ingin berbagi file yang memang dari tahun ke tahun kita bisa mengakses itu, atau memang file itu memang kita perlukan bersama, misal kayak kalender, pendidikan, atau berbagi file RPP dan lain-lain, bisa kita membuat di sini, share drive. Kita tinggal buat caranya, klik kanan foldernya, ya seperti ini ya, ini ada SMA 2, pernah saya contohkan untuk membuat drive bersama. Di dalam folder ini berbagai macam file, atau kita pisahkan kembali, misalnya dalam folder SMA 2 Pekanbaru ini, di dalamnya ada bagian-bagian, misal ada kurikulum, kesiswaan, humas, atau sarana prasarana, TU, dan lain-lain. Bisa kita buat folder. Jadi di dalam folder itu bisa kita masukkan berbagai file yang kita perlukan bersama. Begitu. Dan lebih kerennya lagi, kita bisa mengedit. Misal ada file yang salah, ya udah, kalau aksesnya bisa di level aksesnya yang tadi ini, kita sebagai viewer ya hanya melihat. Kalau kita sebagai editor, kita bisa mengedit, atau kolaborator, atau sebagai komentator. Nah, gitu ya. Oke. Tinggal level aksesnya. Begitu ya cara berbagi file bersama, share drive. Jadi kita bisa melihat file-file yang pernah dibagikan oleh sekolah atau kantor. Kemudian saya akan contohkan cara menyeting drive untuk offline. Caranya ini setting di bagian ini seperti gigi mesin nih ya. Klik setting, kemudian di bagian ini ada offline. Tinggal Bapak Ibu checklist saja ini, install, kemudian kalau kita klik install ini, dia akan mengarahkan install drive. Ini ya, Google, ini bagian ini offline, Google Slide, dan lain-lain. Gitu. Tinggal install aja. Lalu, nih ya, tinggal Bapak Ibu add to Chrome. Nah, setelah itu selesai. Dia akan terchecklist, kemudian done. Jadi ketika kuota internet habis atau mati lampu, Bapak Ibu bisa membuka file ini. Membuka
bekerja melalui Google Doc, Sheet, Slide, Form, gitu ya. Untuk form tidak bisa ya, dia hanya bekerja melalui ini. Itu offline, jadi kita bisa membuat seperti halnya Office di Microsoft. Itu ya. Atau yang ini, Sheet, Spreadsheet-nya. Gitu ya. Itu untuk mengaktifkan offline. Kemudian Bapak Ibu, misal mau menambahkan atau mengganti ini ya, icon ini. Dari sini juga bisa. Nih. Kita akan mengganti icon dengan foto Bapak Ibu. Tinggal pilih yang bagian ini. Klik kiri, kemudian pilih ini seperti foto. Cari filenya. Di mana Bapak Ibu? Misal di komputer, ada di hard disk atau di flash disk, silakan cari foto yang berkaitan tentang ini. Misalnya tentang ini misalnya. Foto ini. Kemudian open gitu. Tunggu prosesnya, foto kita akan tampil. Oke. Misal ini foto Bapak Ibu. Ya udah tinggal kalau pengen ini kecilkan, tarik-tarik aja. Oke, kemudian set profil. Nah, ini akan berganti. Begitu ya. Cara mengganti ini tampilan foto. Di email, Drive itu juga sama, tinggal refresh. Di bagian lain juga akan berubah, misal Classroom dan lain-lain. Nih, Classroom. Jika kita sudah membuat kelas, maka foto kita akan tampil di sini. Ini tampilan di siswa ya. Seperti ini munculnya. Oke, ini dia ya. Baik Bapak Ibu, silakan dicoba dipraktekkan. Terima kasih.